setoran nggak cukup, setoran ke bos nggak cukup, setoran ke rumah juga nggak cukup. Aduh, akhirnya tidur di luar. Tidur di terminal. Aduh, ya Allah. Ya, silakan Bu Nando. Oke, selamat siang. Perkenalkan diri dong. Ya, Fernando dari Federasi SB Transportasi Nasional. Ya. Selamat siang pemirsa. Ya. Selamat siang seluruh rakyat Indonesia. Jadi apa yang disampaikan Presiden KBM itu ya memang itulah kondisinya. Ya. Justru saat ini kondisi realitas di pelabuhan khususnya Ya. itu bongkar muat yang biasanya hampir 5 hari dalam 1 minggu maksimal saat ini maksimal 3 hari, bahkan ada yang 2 hari. Waduh. Ini udah mulai terasa. Udah Mulai terasa dampaknya, Ya, betul terasa. Ya. Karena apa? Karena biaya operasional alat-alat tersebut ya mau tidak mau naik. Sementara mereka belum menaikkan Ya. tarif. Nah, kalaupun ada kenaikan tarif, ya tentu praktis akan ada banyak pihak yang akan protes terhadap kenaikan tarif ini. Ya. Ini perlu jadi early warning bagi Kementerian Perhubungan. Namun saya juga patut berterima kasih kepada jajaran Kementerian Perhubungan, ya kan, berkat orasi-orasi kita kemarin di Kemenaker. Ya rencananya sih katanya nih dari Kementerian Perhubungan tuh akan melakukan sidak Iya ya pasti terhadap pasti pelaksanaan konvensi ILO di pelabuhan, Nah, seluruh pelabuhan. ngomong-ngomong Itu udah sidak rencananya. belum? Rencananya minggu depan Oh, katanya. baru rencana. Nah, tapi nggak apa-apa, kita lihat aja dulu, Ya, kita ya, buktikan, ya kan, apakah benar, ya kan. Kira lupa nggak tuh? Kalau sidak, Ya mudah-mudahan aja tidak, ya kan, tapi sepertinya itu. kalau sidak nggak boleh direncanakan. Ya. Bukan sidak. Ya, itu. Ya itu dengar namanya informasinya seluduk. demikian, Iya, kan. namanya seluduk. Itu. Terus berikutnya juga ini kan, ya dari kebijakan yang sangat-sangat merugikan bangsa dan negara ini, ada juga kebijakan tersebut menguntungkan beberapa kelintir pihak. Ya. Nah ini juga perlu disoroti oleh kawan-kawan kita. Siapa gitu loh. yang untung itu? Ya produksi voltameter lah, baterai volta. Oh. Itu hanya 4 orang itu loh, Oh. 4 pihak. Nah, inilah oligarki. Ya. Nah, di mereka itu untung dari penderitaan kawan-kawan, penderitaan rakyat. Oh. Bayangkan perubahan baterai itu, ya kan, rata-rata tuh 3.500.000. Iya. Nah, kali berapa ribu kendaraan, berapa juta kendaraan, Ya. yang katanya presiden untung 2.000 triliun. Padahal kalau kita perhatikan itu bisa ribuan triliun nanti biaya tersebut bila dikolektifkan jumlahnya. Ya. Artinya apa? Nah ini juga jadi nggak jelas APBN diuntungkan bagaimana. Belum lagi saya dengar rencananya seluruh pemerintah daerah itu akan merubah kendaraan-kendaraan operasionalnya, ya kan, dikonversi ke baterai. Nah, penggunaan baterai. Artinya kalau kendaraan pemerintah tentu akan memberatkan APBN. Iya. Nah, artinya apa lagi? APBN itu kan bersumber dari pajak rakyat, Iya. pajak buruh, pajak kita. Iya. Masa kita membiayai terhadap sesuatu yang nggak benar sih, kan kira-kira demikian. Nah ini juga perlu juga kita pertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua juga, ya saya juga coba mohon penjelasan kepada Kementerian Perhubungan. Saya perhatikan itu Permenhub sudah mengeluarkan dari tahun 2019 tentang tata aturan mobil listrik. Tapi kok saat ini Presiden Republik Indonesia menginstruksikan Menko Marves sebagai eksekutor. Ada apa ini? Ya kan? Kok aneh, seharusnya kan pelaksana dari pemerintahan itu adalah Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Iya. Ah, kenapa kok Kementerian Perhubungan? Karena memang itu tinggalkan. karena memang itu Menteri Menko Marves itu menteri segala urusan. Ya bukan begitu dong. Kan aturannya kan Kementerian Perhubungan yang menerbitkan. Dia serahkan kepada Kementerian Perhubungan dong. Iya. Bukan Menko Marves. Oh, gitu. Kan begitu. Oh, Nah, ini juga harus jelas. Nah, ini. Yang lain nggak bisa kerja. Ya. Bukan masalah nggak bisa kerja. Kalau saya perhatikan, Kementerian Perhubungan udah dari 2019 sudah menerbitkan peraturan tersebut. kalau saya ini- artinya sudah siap. Jangan sampai cuma menerbitkan aja. Ya, Jangan nggak kalau bisa. memang semua kebijakan itu hanya Bapak Luhut yang selesaikan, sebaiknya menteri yang lain mundur aja. Karena negara ini cukup satu presiden, satu wakil presiden, satu menteri, segala urusan. Selesai urusan. Ya, Makanya kami kita semua- menghimbau kepada Kementerian Perhubungan jangan sampai dijadikan Iya. stempel Iya. bagi yang memiliki kepentingan Aduh. terhadap Wah, memang. keuntungan. Oh, Lebih oke, baik mengundurkan guys. diri lah, capek Oke, nanti. iya. Karena beban tanggung jawab secara politis ada di Kementerian Perhubungan, sementara yang menikmati keuntungannya kementerian lain kan. Ya. Begini, Ya. kalau
tadi kalau semua kementerian itu dipangkas dan hanya satu, otomatis APBN berkurang. Jadi ada bagusnya, gitu. Ya. Berkurang. Itulah sebenarnya saya sepakat kalau menteri yang lain hapus satu aja. Jadi Iya, menteri yang lain mengundurkan diri dari kabinet. Oh iya, seperti Karena itu. kan Saya mengurangi dihargai. jatah. Iya, Mengurangi jatah. nggak dihargai. Mudah-mudahan lah Kementerian Kalau Perhubungan menteri dengar yang suara lain kita itu, ini. Ya. Bagaimana membiayai partai politik? Begitu ya. Ya. Jadi menteri itu sebagai simbol partai politik dalam rangka mencari harta pampasan perang, begitu. Bagian daripada proses pembagian kue lah. Oh begitu, ya. Saya teruskan dulu. Jadi, terusin. ya kalau bisa Pak Budi Karya Sumadi ya belajarlah dari Menhub sebelumnya Bapak Ignatius Jonan. Dia gentleman lah. Ya. Nah, Lebih baik mundur betul. Ya. daripada Tidak dihargai. Kementerian Bapak itu tidak dihargai ya kan. Bapak Budi kan Karya lebih semua bangga. menterinya juga Saya ya memang nggak kami benar lebih bangga mundur. dengan Pak Ignatius Jonan. Ya, jadi ada Ya mohon Pak Ignatius, bukannya kita mau Kompor-komporin. memuji Pak Ignatius Jonan ya, memang Kenyataan. lebih konkret. Ya. Kebijakan Pak Ignatius Jonan, Pak Dirasakan. Agung Gumelar tuh lebih konkret gitu. Konkret Kalau dan yang tidak dirasakan. sesuai dengan hati nurani ya berani melakukan Berani. jabatan. Itu dia. Harusnya ada Nah, begitu. saya pikir itu ya dari saya. Yang jelas situasi di lapangan saat ini ya kan di pelabuhan, angkutan trailer itu semua sudah berkurang, hampir di 65% berkurang, tinggal 35%, ya tinggal menunggu waktunya aja ini. Ya kalau memang nanti tanggal 10 Oktober sesuai dengan perencanaan kita lakukan upaya maksimal terakhir ya kita siap. Saya sampaikan demikian karena kemarin juga saya secara khusus ketemu dengan Pertamina. dengan presidium kita lah ya. Ya. Nah, cuman dia bilang tahan dulu, ya udah nggak ada masalah. Yang jelas kita siap kok karena ini sudah 35% kekuatan di bawah ini, kesanggupan berjalan ekonominya 65% itu sudah hands up. Oh gitu. Ada kemarin kan masih lumayan dia. Sekarang tinggal 35% gitu. Jadi 65% itu sudah hands up begitu. Ya, udah angkat tangan lah ya. Udah angkat tangan. Ya, tinggal nunggu waktunya aja ini Pak Menteri, mohon Pak Menteri dengarkan lah. Tidak ada subsidi juga ya? Wow, sampai saat ini belum ada Tidak subsidi. ada subsidi buat Belum pelabuhan. ada. Waduh. Belum ada subsidi Bagaimana ini untuk katanya para BSU pengemudi, sudah ada. untuk para operator, Ini belum ada benar-benar. subsidi sama sekali. Oke. Janji, tinggal janji. Oke, Ya. silakan dilanjut Pak Pres ya. Oke, terima kasih Bu Nando. Memang menarik juga ini pernyataan-pernyataan dari kawan-kawan. Kita bicara situasi dan kondisi keadaan yang sebenarnya. Karena beliau ini adalah mengerti paham betul situasi yang ada di pelabuhan kita, buru-buru di pelabuhan. Dan ternyata dari diskusi tadi itu bukan pelecehan, itu tidak hanya ada di gender, ya kan? Laki-laki. Tetapi pelecehan itu ternyata ada juga di lembaga kementerian, gitu loh. Dengan adanya bahwa menteri segala urusan yang urus, ini tentu saja pelecehan bagi kementerian yang lain. Nah, mungkin diskusi kita ini sudah panjang lebar. Nah, kita minta nih closing statement dulu nih, singkat, padat dan jelas dari masing-masing pembicara tadi untuk menyampaikan harapan dan seperti apa sih. Oke, untuk closing time ya kan, closing statement saya pikir ya kembali saya mengimbau kepada rekan-rekan aktivis serikat buruh ya kan, sudahlah kita tinggalkan ego kita ya kan, kita buang jauh-jauh. Kita lihat saat ini adalah momentum bagi kita bersama, Holopis Kuntul Baris, momentum bagi kita bersama menunjukkan keberpihakan kita. Kebenaran itu bukan karena faktor pandai, kebenaran itu bukan karena faktor jabatan, tapi kebenaran itu ditentukan keberpihakan kita kepada situasi dan keadaan. Nah, bila keberpihakan itu nyata saat ini, kita berpihak pada kaum terzalimi, kaum tertindas, maka kita masuk golongan orang-orang yang dapat berkat dari Yang Maha Kuasa. Amin. Tapi kalau kawan-kawan semua yang sudah diberikan karunia tidak memanfaatkan berkat tersebut untuk berpihak pada ketertindasan, saya pikir sia-sia teman-teman. Karena apa? Karena waktu akan menentukan bahwa keputusan teman-teman, keputusan kami adalah keputusan sesuatu yang pasti. Bahwa perubahan itu pasti. Tidak ada perubahan itu yang tidak pasti. Jadi saya kembali lagi mengimbau kepada kawan-kawan sesama aktivis ya kan. Mari kita bersama-sama, jangan berpikir si A maju, si B maju, tidak. Inilah waktunya kita menunjukkan kebersamaan kita. Holopis Kuntul Baris.
Ini kalimat apa? Ajimat, bis kuntul baris. Jadi supaya kita buktikan ya kan, dan bukan kita memusuhi Jokowi, bukan. Yang kita lawan itu adalah oligarkinya Dan kebijakan yang dihasilkan. dan kebijakan oligarki tersebut yang menguntungkan beberapa gelintir pihak. Seperti tadi saya sudah sampaikan, hanya 4 pihak yang diuntungkan terhadap kebijakan tersebut. Artinya apa? Kan sungguh-sungguh luar biasa, merugikan sekian juta rakyat Indonesia hanya menguntungkan 4 orang. Kan itu. Jadi kepada Pak Jokowi, mohon Pak Jokowi mengerti, ya kan? Sadar, jangan sampai Pak Jokowi dimanfaatkan hanya untuk kepentingan oligarki tersebut. Lihat, ratusan juta rakyat Indonesia bergantung pada pemikiran Bapak, bergantung pada tanda tangan Bapak. Segera cabut Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja, batalkan kenaikan BBM. Insya Allah Pak Jokowi, insya Allah situasi akan kembali normal. Dan kami pun siap berdialog, diskusi bagaimana menyikapi ini. Kalaupun situasi di 2023 yang akan datang itu penuh dengan abu-abu, kegelapan, mari kita bersama-sama menghadapinya Pak Jokowi. Kami juga nggak rela kok bangsa dan negara ini terpuruk untuk periode yang akan berikutnya. Karena apa? Ingat Pak Jokowi ya, tolong ingat, tolong dicatat. Yang menyelamatkan perekonomian Indonesia saat krisis ekonomi tahun 98 adalah rakyat kecil. Lihat itu pedagang-pedagang kecil di bawah, di pinggir jalan. Mereka lah kekuatan ekonomi yang menyelamatkan ekonomi bangsa dan negara. Artinya, pahamkan Pak Jokowi, tanpa pemerintah pun rakyat ini sanggup kok Pak menyelamatkan dirinya. Namun kita perlu legitimasi kepada bangsa lain bahwa kita punya lembaga pemerintah. Begitulah Pak Presiden. Jadi mohon Pak Presiden memahami dan mengerti. Mari dengan ciri dan karakter Bapak yang wong cilik, perhatikan suara kami ini. Mohon Pak ya. Apabila tidak, maka bukan tidak mungkin prediksi-prediksi ahli ekonomi di 2023 yang akan datang itu penuh dengan kegelapan bagi negara kita. Mumpung masih ada waktu Pak, mumpung masih ada waktu sebelum segala sesuatu terjadi. Saya pikir itu aja dulu dari saya.